Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happyani dalam program podcast Tamu Tribun. Di hari yang istimewa ini, setelah hadir di studio Tribun Sumsel, Bapak Albert Jalius, Kakanwil Imigrasi Sumatera Selatan ya Pak ya. PLH. Selamat datang. PLH. Oh PLH ya. PLH Pelaksana Harian Kepala Kanwil Imigrasi Sumatera Selatan, Bapak Albert Jalius. Selamat datang di studio Tribun Sumsel, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, kami terima kasih Pak, Bapak sudah datang di sini. Sama-sama. Terima kasih karena sudah diundang. Iya, sama-sama Pak. Jadi kita hari ini mau bicara tentang Kanwil Imigrasi yang baru pisah dari Kanwil Kemenkumham ya Pak ya. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, jadi Kanwil Kemenkumham yang sebelumnya mengcover imigrasi, pemasyarakatan, juga HAM, sekarang berpisah ya Pak ya. Jadi untuk Kanwil Imigrasi jadi berdiri sendiri. Nah kita mau tahu nih gimana nih kabarnya Kanwil Imigrasi setelah berpisah dari Kanwil Kemenkumham. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak. Ini pada dasarnya kami kan pembentukan kantor wilayah imigrasi itu pun berdasarkan dari keputusan Kementerian IMIPAS yang dituangkan pada Orta nomor 2 tahun 2024 tentang tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang sebelumnya merupakan bagian dari kantor wilayah Kumham. Jadi kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas inti, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi yang di Jakarta. Jadi semua tugas kami itu berdasarkan Direktorat Jenderal Imigrasi di pusat. Jadi kebijakan di pusat kami teruskan ke bawah ke unit pelaksana teknisnya kantor imigrasi yang ada di Palembang, seperti kantor imigrasi kelas 1 Palembang dengan kantor imigrasi Muara Enim kelas 2. Ya, fungsi kantor unit pelayanannya itu ya karena memang sudah ada keputusan Dirjen ya untuk kantor imigrasi ya melakukan pelayanan, terutama pelayanan paspor, izin tinggal, terus pengawasan orang asing. Pada intinya di situ, Mbak. Pak, tadi kan bersama-sama kantornya pun sekarang masih bersama-sama dengan Kanwil Kemenkumham. Nah, sekarang pisah. Nah, gimana nih Pak? Apa dalam kesehariannya? Ada rasa, oh ini beda nih ternyata. Ada nggak seperti misalnya? Kalau untuk Ortanya udah jelas pisah. Jadi, dan kegiatannya pun memang dari dulu sebenarnya kami dengan Kumham sendiri memang jauh berbeda, Mbak. Karena kan kita kebijakannya lebih banyak pelayanan publik dalam pembuatan paspor dengan izin tinggal keimigrasian dengan pengawasan. Jadi otomatis sementara kalau hukum itu sendiri kan fidusial, terus paten merek. Jadi kan otomatis memang dari awalnya mereka pun sudah beda dengan kami. Dan kebetulan dengan adanya kementerian yang terpisah ini ya kami lebih fokus, Mbak, karena langsung kan ada menteri tersendiri yang untuk mengatur itu semua dan di bawah dirjen kami sesuai dengan edaran Orta yang berjalan. Pak, secara teknis kan sekarang bisa dijelasin ya Pak ya, sekarang personil di Kanwil Imigrasi berapa, terus nanti mau tambah berapa gitu, dan kapan itu pelaksanaannya? Kalau untuk sementara ini karena memang personil kami hanya 22 dan kemungkinan ada tambahan lagi untuk dari SK dari kementerian kami sekitar 13 atau 14 orang lagi nanti akan dilantik untuk penempatan di kami. Berarti 22 ditambah 14 orang, berarti 36. Masih ramping ya Pak ya? Ya masih lah Mbak. Kalau itu memang karena tusi kami kan Bindalwasm. Jadi pengawasan dan bimbingan Mbak ke unit pelaksana teknis yang di lapangan. Memang standarnya seperti itu ya Pak ya jumlah jumlah personilnya. Memang efisiennya memang segitu sih. Memang nggak ini karena pada intinya kan kami nggak melakukan pelayanan langsung Mbak.
Yang melakukan pelayanan langsung unit pelaksananya, kantor imigrasi Palembang dengan Morenin. Iya, lebih kepada pembinaan dan pengendalian. Pengendalian atau pengawasan ya Pak? Ya termasuklah tiga-tiganya, pembinaan, pengawasan, pengendalian itu semua. Iya. Kalau kantornya Pak masih bergabung atau nanti akan pindah? Untuk sementara arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, kita kalau bisa dan memang sesuai dengan edaran dari ini juga kementerian, untuk sementara ini sampai Juni kita masih bergabung, Mbak. Iya. Jadi kemungkinan kami juga sudah berusaha untuk lobby dengan pemerintah daerah untuk pinjam pakai gedung dan kayaknya akan terrealisasi tapi nunggu pelantikan gubernur sih, Mbak. Oh, tanggal 20. Ini tanggal 17. Jadi 3 hari lagi, Pak. Jadi tunggu. Pada intinya staf-staf dari sekda segala macam pada udah oke, tapi mereka kan masih telaah dulu nunggu selesai pelantikan baru. Iya, rencananya di mana tadi alamatnya Pak? Kalau nggak salah di Jakabaring, di bekas kantor PT UN apa ya? Oh, kantor PT UN ya. Oh, daerah ya. situ, bekas kantor PT UN. Dipinjamkan sama Pemda. Oh, berarti sendirian nanti di kantor itu ya? Ya otomatis. Luar biasa. Kantornya besar. Kantornya besar sekali itu. Iya. Oke, Pak, bisa dirinci mungkin tugas dan kewajiban atau apa saja yang diurusi oleh Kanwil Imigrasi pasca berpisah dari Kanwil Kemenkumham, dan bagaimana nanti koordinasi antara Kanwil Imigrasi dengan Kanwil Kemenkumham dan juga yang lainnya, misalnya ada pemasyarakatan, apakah ada nanti koordinasi antara tadinya yang Kanwil 4 divisi ya Pak istilahnya, kemudian akhirnya berpisah menjadi 4 Kanwil ya, imigrasi, pemasyarakatan, Kemenkum, dan HAM ya. HAM tidak ada mungkin bergabung dengan Kemenkum, berarti dari 1 menjadi 3 ya Pak ya. Nah gimana? Kalau untuk koordinasi kegiatan ya mungkin masih ada Mbak, karena kan kita juga kan masalah pewarganegaraan masih ada hubungan dengan hukum. Ya. Nah itu Direktorat Jenderal kami kan otomatis untuk pewarganegaraan orang asing menjadi warga negara Indonesia itu kami yang menerbitkan SINKIM-nya Mbak, surat keterangan keimigrasian. Ya. Baru mereka proses bisa nanti penetapan dan sumpah. Dari pelayanan hukumnya nanti. Jadi masih ada toleransi untuk kegiatan antara imigrasi dengan pelayanan hukum tetap masih berjalan. Iya, mungkin ada perayaan bersama mungkin suatu saat. Terus mungkin karena berubah ya, baru belum 4 bulan ya Pak ya, belum 4 bulan ya, baru 100 ya, 100 hari. Baru 100 hari Mbak. 100 hari, baru 100 hari. Adakah tantangannya atau apa sih tantangannya yang dihadapi oleh imigrasi dalam beradaptasi dengan perubahan ini? Kalau tantangan ya saya rasa sih semua instansi kalau namanya kita baru berdiri masih banyak Mbak tantangan. Namanya kita kan pisah kan Mbak. Tapi ya alhamdulillah tantangan ini selama ini kan karena memang kita masih di satu kantor, jadi kita kan masih bisa belajar sama pengendali awal. Terutama masalah manajemen keuangan, bagian bendahara, terus pengadaan barang segala macam, terus tentang kepegawaian ya. Jadi kan kita kan memang ini dengan aplikasi Mbak semua. Iya. Jadi semua, jadi kan sementara aplikasi itu sementara kan dipegang Kumham Mbak. Iya. Jadi sekarang kan mau nggak mau kita harus pisah nih. Terpaksa masalah manajemen kepegawaian, nah kita tersendiri, nanti kita harus nyusun sendiri, nah belajarnya dari mereka. Terus masalah keuangan, bendaharawan gaji segala macam ya kan, nah, kita kan harus berdiri sendiri nih. Nah nanti udah ditunjuk siapa bendaharanya, siapa ini, nah nanti kita belajar dulu sama mereka. Nah itulah, jadi ya, alhamdulillah sih kendalanya yang terbesar ya cuman ini aja sih karena jumlah pegawainya, jadi kadang-kadang satu pegawai terpaksa megang 3 kegiatan, merangkap kegiatan, itu aja sih yang jadi kendala karena kan jumlahnya aja yang belum pas gitu kan. Iya. Dalam masa adaptasi ini apakah adaptasi yang dilakukan itu tidak berpengaruh pada mekanisme kerja yang sebelumnya mungkin karena dihandle oleh bagian lain, dalam hal ini di-cover oleh
Kemenkumham, karena sekarang balik ke para personil di imigrasi, apakah ada pengaruh ke pelayanan? Pelayanan nggak ada ya? Nggak ada pelayanan di kantor. Atau fungsi dari imigrasi ada nggak pengaruh? Kalau pengaruh nggak ada, Mbak, karena kan semuanya udah berjalan dan kebetulan Kanwil Kumhamnya sendiri kan sudah menyerahkan berapa pegawai yang untuk membantu kami gitu. Jadi kalau untuk kegiatan ya udah berjalan, udah sebisa mungkin udah cuman kan memang ada kebijakan dari pemerintah untuk penggunaan anggaran sehemat mungkin ya. Terpaksa lagi kan, karena untuk pengadaan segala macam belum bisa kita gunakan ya kan. Terus sewa kendaraan segala macam diinin dulu ya. Jadi ya kendalanya cuma karena memang kebijakan pemerintah, Mbak, untuk penghematan itu aja sih sekarang. Jadi kalau nanti pas pindah langsung jalan tuh ya, semua fungsi langsung jalan. Dengan apa, bukan karyawan, personil baru yang dari penerimaan tahun sebelumnya ya Pak ya. Nah tadi sebelum kita mulai tadi di belakang layar tadi Pak Albert bilang ada semacam penyederhanaan. Jadi yang tadinya eselon 4 ditiadakan. Itu bisa ceritakan Pak? Ya karena memang kebijakan itu kan memang kan semua kan nanti kan kita larinya ke JFT, Mbak. Ya. Istilahnya fungsional gitu kan, fungsional tertentu. Jadi nanti orang kepegawaian jadi anak dari istilahnya kalau JFT itu kan ada pertama, muda, madya. Nah itu yang untuk jenjang karir mereka dengan fungsional umum. Fungsional tertentu dengan fungsional umum. Nah kalau fungsional umum untuk staff. Nah untuk fungsional tertentu itu ya itu tadi Pak, kembang karir. Nah jabatan itu nanti dikembalikan nanti kayak pertama itu ya untuk golongan 2 sampai golongan 3 pertama. Nanti yang muda golongan 3 sampai mau masuk ke golongan 4. Nah golongan 4 itu madya ke atas, Mbak. Jadi di situ. Karena itu kan memang udah kebijakan dari Menpan, Mbak. Jadi kita harus mengikuti pola itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu ya sesuai dengan tusinya masing-masing instansi, Mbak ya. Kayak imigrasi ya, kayak analis keimigrasian. Jadi pertama muda dengan madya. Disitulah ngisi jabatannya nanti, Mbak. Iya. Terkait koordinasi ke bawah ya, gimana nyebutnya? Misalnya ke imigrasi Palembang, imigrasi Muara Enim, terus ada UPT, apa istilahnya UPT atau UKK. Nah, sejauh ini bagaimana Pak sejak perubahan ini? Kalau sejauh ini kami berjalan, Mbak. Cuman karena penghematan ini ya terpaksa lah untuk sementara ini kita pakai Zoom. Pakai Zoom. Zoom. Karena kan memang instruksi presiden dan memang kegiatan semua kan untuk sementara untuk penghematan. Ya mobilitas kami untuk sementara ini ya Zoom aja. Ya Zoom. Ada berapa UKK Pak? 4. Kalau kantor imigrasi ada 2. Palembang dan Muara Enim. UKK di mana saja Pak? Di Batu Raja, di Lubuk Linggau, satu lagi. Musi Banyuasin ya? Satu lagi? Batu Raja. Dengan 2 kantor dan 4 UKK itu udah bisa mengcover kebutuhan masyarakat akan pengurusan paspor dan urusan keimigrasian lainnya. Kalau untuk mengcover keseluruhan kabupaten kita kalau nggak salah ada 17 atau 19 kabupaten. 17 ya kan. Nah, kalau untuk keseluruhan sih belum sih, Mbak. Belum. Cuman kan kami juga ada pelayanan mobil unit, Mbak. Iya. Jadi imigrasi dari dulu menjemput bola istilahnya. Iya. Jadi selagi ada permohonan dari kabupaten manapun lebih dari 10 orang kami siap layani. Bukan jemput bola ya, tapi mendatangi gitu ya. Mendatangi. Ya. Lebih dari 10 bisa didatangi. Bisa didatangi. Di kota maupun di kabupaten. Kalau kabupaten ya nanti ya kayak itu ya Muara Enim ntar yang ininya gitu. Jadi mereka lah. Iya, Pak, kira-kira berapa kebutuhan paspor, kalau boleh ya Pak ya, kalau boleh tahu, berapa kebutuhan paspor di Sumsel ini rata-rata ya, dalam sebulan berapa tuh yang permohonan yang masuk dan berapa yang terrealisasi? Kalau kita
Pembatasannya ada ini Mbak, ada kota Mbak. Ininya 150 Mbak. Itu untuk 100 sampai 150 untuk. Itu untuk Sumsel atau per kantor Palembang? Untuk Palembang aja Mbak. Palembang. Kalau untuk Muara Enim itu karena ada UKK Mbak, jadi beda-beda Mbak. Kalau Muara Enimnya kalau nggak salah itu per kotanya sehari 40, terus Lubuk Linggaunya 20, Batu Rajanya 20 juga. Jadi walk in Mbak ya, itu yang melalui pendaftaran melalui M-Paspor ya. Tapi kan ada walk innya sekitar berapa persen, sekitar 5-10% dari itu kota yang itu. Iya, itu memang cukup memenuhi kebutuhan dari pendaftar ya. Pendaftar. Karena pendaftarnya lewat online ya Pak ya. Nah, semua kan sudah aplikasi semua. Pak, sejauh ini ada nggak misalnya kendala yang dihadapi dalam pembuatan paspor ini Pak? Kalau kendala yang dihadapi ya rata-rata sih kalau masyarakat tuh kan kalau yang sudah mengerti teknologi mendaftarnya udah nggak jadi masalah karena kan begitu mereka mendaftarkan sampai keluar billing pembayaran Mbak. Iya. Billing pembayarannya itu harus segera minimal 2 jam harus segera dibayar. Kalau enggak hangus lagi dia daftar ulang lagi. Oh, mulai lagi. Itu kenapa begitu Pak? Kenapa Dari sistem Mbak. Sistemnya yang udah dibuat begitu. Jadi kalau dia lebih dari 2 jam nggak bayar, kan bayarnya terserah Mbak melalui Indomaret, Alfamart atau bank-bank ini udah online. Jadi kalau mereka telat membayar ya itu kesalahan mereka ya terpasang ini ulang lagi gitu kan, daftar ulang lagi gitu loh. Iya. Jadi begitu keluar billing pembayaran mereka harus segera membayar. Iya. Itu kan ada peraturan baru tentang kenaikan harga dari tarif dari paspor per Desember ya Pak ya? Ya, Desember. Ada nggak pengaruhnya pada pembuatan paspor oleh masyarakat? Tambah rame atau biasa-biasa aja atau turun gitu? Kayaknya kalau untuk pelayanan paspor tiap tahun semakin banyak. Semakin banyak ya Pak ya? Karena kan kebutuhan masyarakat kita terutama yang kan mayoritas kita kan Muslim. Iya. Mayoritas kan mereka kan nggak kejar haji, ngejar umroh. Nah, jadi kan ya akhirnya tiap tahun tuh ya umroh. Jadi ya semakin banyak ya tiap tahun nggak pernah ini gitu loh, semakin banyak gitu. Iya. Cuman kan pilihan paspornya yang sekarang yang membedakan. Iya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang biasa, ada yang elektronik. Iya. Itu aja yang harganya ya kan. Tapi kalau arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri, kami berusaha untuk meningkatkan PNBP, kami menganjurkan untuk yang elektronik. Iya. Karena satu, segi keamanan. Penggunanya itu lebih aman. Tidak tercecer ya? Bukan, maksudnya bukan tercecer Mbak. Jadi keamanan untuk keabsahan paspor itu lebih banyak gitu. Fitur-fitur yang nggak bisa dipalsukan. Oh ya. Dan kedua, fasilitas dengan paspor elektronik itu kita punya autogate Mbak. Autogate. Nah, jadi kita udah nggak perlu lagi antri sama petugas imigrasi. Iya. Jadi kita tinggal tempelin paspor, kita tinggal masuk. Yang ketiga, ada berapa negara yang kerjasama dengan keimigrasian seluruh dunia, bahwasanya ada berapa negara yang paspor elektronik itu tidak perlu mengajukan visa ke negara tujuan. Iya. Itu kelebihannya. Dibandingin paspor yang biasa, Pak. Oh, itu ya. Itu kayak ke Jepang, ke Korea, kita udah nggak terlampau perlu ngajukan ke kedutaan Jepang untuk mengajukan visa untuk ke Jepang. Iya. Jadi cukup daftarkan aja ke kedutaannya, udah oke, ntar begitu masuk Jepang udah tinggal di autogate udah tersistem. Iya. Pak, sekarang kan kita mudah-mudahan baik lagi sih, kita kan sekarang Sumatera Selatan atau Palembang tidak lagi bandara SMB 2-nya tidak lagi bandara internasional. Nah, pengaruh ke imigrasi seperti apa Pak? Kalau dulu kan sempat menjadi bandara internasional, sekarang tidak jadi bandara internasional lagi, kemudian ada kabar mau jadi bandara internasional lagi. Pengaruhnya ke imigrasi apa tuh? Kalau pengaruhnya ke kami nggak ada Mbak, karena kan kami kan setiap bandara internasional itu kan diminta Mbak. Oh. Diminta bantuannya petugas imigrasi untuk melakukan pelayanan keimigrasian di bandara internasional. Oh. Bukan ini, jadi Angkasa Pura itu meminta ke kami Mbak. Gitu loh. Jadi bedanya
kalau dulu dimintai bantuan, sekarang Mbak tidak diminta bantuan? Gitu. Kecuali Tapi kan, pas umroh? Pas umroh ada umroh, haji, Iya. kan itu kan tetap mereka langsung menyurat ke kami. Dua kali seminggu terakhir informasinya. Oh. Itu. Jadi lebih ke pelayanan administrasi untuk para memberangkatkan. Jadi apa? Checking segala macam itu melalui imigrasi atau gimana? Untuk pemberangkatan, untuk keabsahannya orang tersebut untuk berangkat dari Indonesia ke negara tujuan. Kalau check in barangnya kan di bea cukai. Yeah. Cuma untuk dokumen per orangnya yaitu pemberangkatannya cap di paspornya. Ya, Pak sebagai orang awam ya, saya ini awam nih, saya cukup awam, saya akuin. Nah, kalau misalnya ada apa tentang cerita tentang tenaga kerja asing yang di Sumsel, kemudian ada orang Sumsel yang mau jadi tenaga kerja atau mau keluar negeri, kita tuh mikirnya pasti imigrasi yang ngurusinnya ya Pak. Kira-kira boleh nggak kita tahu nih, tenaga kerja asing yang ada di Sumatera Selatan sekarang berapa Pak? Kalau untuk TKA Mbak ya, kalau yang TKA-nya yang pemegang izin tinggalnya itu 47 Mbak untuk 47, bulan ini aja. Bulan ini 47. Nah, terus yang kunjungan itu 62 orang Mbak. Di bulan ini ya Pak ya? Untuk bulan ini. Iya, itu rata-rata dari mana tuh Pak yang datang? TKA maupun yang kunjungan itu kerja atau? Kalau kita spesifiknya nggak bisa Mbak, jadi harus. Oh, lebih detailnya. Lebih detailnya harus buka lagi aplikasi gitu kan, kita kan globalnya dulu Mbak. Kalau banyak proyek kayak kemarin masalah RRT. apa yang kereta apa? Kereta cepat LRT. Nah, itu kan karena proyeknya proyek nasional ya kan, itu kan sampai ribuan TKA-nya itu dari sana. Jadi ya kita cuma mengawasi aja. Nah, saya dengar di beberapa daerah sekarang ini lagi gencar memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja misalnya di Jepang. Seperti saya beberapa berita itu di beberapa kali berita tentang pemberangkatan warga negara Indonesia ke Jepang untuk bekerja itu di Prabu Muli kalau nggak salah, yang sepertinya rutin ya. Nah itu koordinasi dengan imigrasi seperti apa tuh? Kalau itu Mbak yang resmi dari pemerintahan Jepang itu kan udah kerjasamanya melalui Depnaker Mbak. Mereka sebelum diberangkatkan pun mereka seleksi dari Depnaker Mbak, bukan dari imigrasi. Imigrasi hanya mengeluarkan dokumen paspornya aja. Jadi mereka ada yang magang ke Jepang, ada yang magang ke Korea, itu udah melalui Depnaker Mbak. Nanti Depnaker yang seleksi dan ada konsultan dari negaranya sendiri, dari Jepangnya ada pendampingnya juga nanti. Dan kami juga kadang-kadang dipanggil untuk apa istilahnya sebagai saksi lah bahwasanya mereka itu pas ada pengarahan dari orang konsultan Jepangnya perikutan mereka. Jadi kami hanya terlibat hanya untuk pemberian paspornya aja Mbak. Kalau untuk tenaga kerjanya itu Depnaker. Iya. Kalau tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar ada nggak koordinasinya dengan imigrasi? Maksudnya datanya gitu terdata di imigrasi? Maksudnya tenaga Indonesia yang luar? Yang khususnya yang di Sumatera Selatan, yang kerja di mana-mana di luar negeri gitu, ada nggak kira-kira? Kalau terdata di pusat waktu dia berangkat ada. Nah, kan dia kan berangkatnya nggak melalui sini, rata-rata kan Soekarno-Hatta, ya kan. Jadi kalau di pemberangkatannya pasti lengkap Pak. Di Soekarno-Hatta lengkap data-data apa TKI migran ya, tenaga kerja migran Indonesia yang berangkat ke Korea atau ke Jepang itu ya terdata di Soekarno-Hatta semua. Ya. Pak Albert, apa kira-kira harapan dari Pak Albert dengan pemisahan Kanwil Imigrasi dari Kanwil Kemenkumham ini? Kalau harapan pribadi saya sih nggak ada sih Mbak, cuman kan kita kan ngikut dari kebijakan dari kementerian ya kan. Yeah. Terutama dari Direktorat Jenderal Imigrasi ya kita di bawah yang mengikuti perintah dari atas langsung Mbak. Jadi apapun perintah di atas untuk ada edaran dirjen, edaran menteri ya itulah yang kami jalankan gitu loh. Tusi-tusinya itulah. Karena yang intinya Kanwil
keimigrasian itu pada intinya untuk sampai sekarang ini kan Bintal Wasmis. Ya. Bimbingan itu. Ya, Pak, ada rencana nggak ke depannya nanti gimana nih mekanisme kerja dari imigrasi setelah pemisahan ini? Mungkin ada rencana strategis khusus apa nih yang mau dilakukan lagi gitu? Ya kalau itu rencana kan tingkat pusat Mbak, kita pusat ya, daerah lebih bisa. Ke Juknis ya Pak ya? Juknisnya. Jadi kan begitu mereka melakukan itu kan nanti langsung ada juknisnya, nah itu ya kita melakukan itu. Iya. Kita nggak bisa ngambil yang di daerah kan nggak bisa ngambil keputusan apapun gitu. Iya. Terus mungkin ada juga nih yang nanya gimana nih cara mengakses informasi terbaru mengenai layatan atau kebijakan di kantor imigrasi. Kalau masyarakat mau tahu gimana tuh caranya? Kalau pelayanan kan sudah jelas Mbak, untuk pelayanan izin tinggal maupun pelayanan untuk paspor. Semua udah aplikasi Mbak. Ya, Untuk orang asing pun mereka sudah mendaftarnya melalui luar. Jadi enggak. Aplikasinya boleh disebutin Pak? Imigrasi.go.id. Imigrasi.go.id ya Pak ya. Untuk orang asing Mbak ya. Jadi dia langsung dari negaranya buka, nanti dia pilih apa izin kunjungan, apa ini, jadi tinggal pilih sendiri. Nanti sampai biayanya Mbak. Biaya izin tinggalnya berapa, visanya berapa, nanti itu udah muncul semua. Iya, Pak, ada nggak yang mau Bapak share gitu untuk masyarakat yang mungkin pengen tahu tentang imigrasi? Kalau yang di share sih hanya sesuai dengan instruksi dirjen kami ya, kami mengharapkan masyarakat untuk tidak melalui calo atau pengurus karena kan semua pelayanan keimigrasian sudah bisa di-download melalui aplikasi. Iya. Jadi itulah harapan kami sebagai petugas keimigrasian gitu loh. Iya. Karena kalau melalui orang ke orang jadi akhirnya banyak kecewa nanti ya kan, hasilnya banyak penipuan segala macam. Itu aja sih harapan kami. Jadi masyarakat walaupun ada keluarganya umpama warga negara asing yang ingin melakukan kunjungan ke Indonesia, ingin mengajukan visa ya download aja imigrasi.go.id itu aja gitu. Apa yang harus dipenuhi persyaratannya dari situlah. Iya. Berarti kalau kita mau keluar negeri kan ke imigrasi ya Pak dengan tadi aplikasi tadi lihat di situ. Nah ini kalau misalnya sekarang kan kita kalau mau keluar negeri masih harus ke kedutaannya Pak ya. Kalau kita misalnya mau ke Amerika, berarti kita berhubungannya ke kedutaan. Amerika. Nah di sini peran imigrasi gimana tuh? Kalau peran imigrasi hanya menerbitkan paspor, Mbak. Oh. Karena di kedutaan itu kan kebijakan negara masing-masing. Kalau Amerika, kalau nggak salah kita aja untuk melakukan free visanya aja, kalau nggak salah itu kita harus mengeluarkan dana berapa ratus $, melalui tes. Kalau nggak lulus tesnya, visanya nggak keluar, duitnya angus, Mbak. Oh. Ada saran mungkin Pak? Kalau itu nggak bisa Mbak, karena itu kebijakan negara orang, itu kan kita nggak bisa itu Mbak. Gimana supaya nggak angus, supaya nggak itu kan ranah negara orang Mbak, kita nggak bisa. Kebijakan kita tersendiri. Yang jelas patuhin aja, kalau peraturan orang begitu ya patuhin aja aturannya gitu ya. Iya nih kayaknya mudah-mudahan ya harapannya kita nanyanya ke imigrasi Kanwil Imigrasi Sumsel, jadi lebih ke pembinaan, pengawasan dan pengendalian kantor imigrasi di bawahnya ya Pak ya. Sebenarnya pengen tahu nih pernah nggak imigrasi itu mengukur kepuasan dari masyarakat akan pelayanan imigrasi? Oh kalau itu Mbak, setiap pelayanan ada indeks kepuasan Mbak. Oh iya. Apapun baik pelayanan asing maupun pelayanan paspor itu mereka tinggal klik Mbak. Itu udah lama Mbak. Indeks kepuasan kami itu kan tiap bulan dilaporkan. Iya. Sejauh ini gimana tuh? Alhamdulillah berjalan Mbak. Berjalan, ya? Dan pelayanan pengaduan pun kami sampai sekarang masih berjalan. Jadi kalau ada pengaduan itu ya sedini mungkin langsung diselesaikan. Iya. Jangan sampai imbas kemana-mana gitu.
Jadi umpama ada masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan baik itu izin tinggal maupun paspor, ya begitu dia melakukan pengaduan ya kami langsung ambil tindakan. Iya, Pak Kanwil kan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Nah, pastinya kan melakukan kontrol pengawasan ke kantor imigrasi di Palembang, di Muarem, terus ke UKK itu. Nah, dari hasil pengawasan itu bagaimana Pak kira-kira komentarnya dari Kalau kami kan pengawasannya itu pada intinya untuk pelayanan publik Mbak, selagi pelayanan itu tidak ada masalah dan berjalan sebagai aturan yang ada ya kami nggak ini, cuman begitu ada masalah barulah kami ngambil tindakan. Itu aja sih. Kami baru berkunjung ke kantor imigrasi Palembang, ternyata udah berubah banget ya Pak ya, udah kayak bank sekarang. Kalau dulu kan saya beberapa kali buat paspor ya, belum ngantrinya gitu ya, ngantri pagi-pagi harus dateng gitu, takut dulu ya, takut nggak kedapet nomor antri, terus ke gedung sana, fotonya di sana. Nah sekarang kan lebih ke one stop service ya. Nah gimana nih tentang itu baik ya pastinya ya? Otomatis Mbak, karena kan kita udah mengikuti negara yang udah mulai ini kan ya mau nggak mau kan kita harus memberikan kepuasan dalam pelayanan masyarakat. Termasuk terakhir kita ngadakan autogate yang untuk pengambilan paspor. Cukup pakai mobil aja, nggak turun dari mobil, dari samping kan. Nah itu tinggal nunjukin ini tanggal sekian kita ngambil, nah tinggal slip pengambilan, ntar sama petugas dikeluarin. Drive thru gitu ya? Drive thru-nya kayak kita ke McD lah gitu kan. Nah udah ada drive thru juga kami. Udah ada gitu. Drive thru di Palembang ya Pak? Di Palembang. Di yang lain di Muarem ini belum. Di Muarem ini belum ada, baru Palembang. Terus sudah ada di Palembang. Luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau Mbak malas turun ke kantor, cukup tunjukin untuk bukti pengambilan paspor, terus nggak usah turun dari mobil, ntar mereka yang layani. Berarti pegawainya kantor Palembang lebih banyak daripada kanwilnya ya Pak ya? Alhamdulillah sih, udah 80-an lebih Mbak. Kalau itu ya. Memang standar di imigrasi seperti itu ternyata Pak ya? Karena kan kami kan dibagi Mbak, kelas 1 khusus, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kategori kelas 1 khusus itu kalau untuk Soekarno-Hatta itu di atas 500 pegawainya Mbak. Oh iya. Di Soekarno-Hatta itu 500 Mbak. 500 luar biasa. Karena banyak yang dilayani ya Pak itu ya? Pun nggak sanggup Mbak. Kalau udah weekend kayak Desember, tahun baru gitu kan, itu kan hampir baik yang datang maupun yang keluar itu kadang-kadang kami petugas tuh sampai mau buang air kecil aja harus gantian dulu. Karena saking antriannya banyak. Bludak. Padahal autogate berjalan gitu kan, tapi kan tetap aja masyarakat yang ini yang pakai paspor biasa kan nggak bisa autogate Mbak. Yang elektronik aja yang pakai autogate. Jadi kan sementara orang kan nyari praktis kan adalah ngapain orang pakai paspornya cuma setahun sekali aja, ngapain yang itu gitu kan. Jadi ya terpaksa itu kan tetap aja nggak kelayanin kalau udah musim weekend. Satu lagi nih saya penasaran. Jadi ada macam-macam paspor ya, ada yang berlakunya 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang elektronik, ada yang fisik gitu ya. Biasa. Nah, kenapa ya Pak dibeda-bedakan seperti itu? Ya kan kita menilai kebutuhan pengguna Mbak. Kayak orang-orang yang cuma buat umroh mungkin cuma butuh yang 5 tahun aja 5 tahun aja gitu. Jadi kembaliin ke situnya. Kalau kita paksakan nanti kan jadi ini ke kami ntar. Jadi kalau untuk pembisnis kan rugi dia Mbak kalau pakai paspor yang 5 tahun. Sementara dia kan mobilitas dia kan tinggi Mbak. Setahun aja mungkin lebih dari 20-30 kali keluar negeri ya kan. Jadi kan sayang gitu kan. Kalau dicap terus Mbak, mungkin dalam 2 tahun habis Mbak halaman. Kalau habis halaman ya terpaksa ganti baru lagi kan. Biaya baru lagi. Tapi kan kalau yang elektronik kan nggak dicap Mbak. Yang elektronik kan nggak dicap, jadi cuma ditempel aja dia udah langsung berangkat. Jadi unlimited ya. Jadi sampai 10 tahun itu paspornya utuh Mbak, walaupun cuma 48 halaman ya kan. Jadi utuh gitu, nggak ada bekas cap-capan kecuali di negara-negara lain ada cap-cap
masuknya gitu. Kalau di Indonesia kan dia tinggal berangkat aja. Begitu dia masuk ke Indonesia juga dia tinggal di AutoCAD tinggal masuk aja, nggak perlu dicap lagi. Jadi kalau mobilitas pengusaha kan rata-rata di atas 20 per tahun, Mbak. Kalau satu paspor dicap sampai satu lembar itu 3, sementara 48 halaman. Jadi kan nggak sampai 2,5 tahun udah habis, Mbak. Terpaksa bikin lagi ya. Terpaksa bikin lagi ya kan. Nah itulah tujuannya paspor elektronik kan, itu mempermudah untuk masyarakat yang mobilitasnya tinggi, ya lebih disarankan untuk paspor elektronik. Lebih ke segmennya masing-masing ya Pak ya. Jadi itulah tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengadakan itu. Menarik sekali ya Pak ya. Kita udah akhir nih podcast kita ya Pak ya. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan ke pemirsa, silakan Pak. Ya itu tadi Mbak, kepada masyarakat pada umumnya untuk pelayanan keimigrasian, baik itu pelayanan paspor ataupun izin tinggal, ya di-downloadlah aplikasi yang ada tentang keimigrasian. Di situ semua sudah lengkap data-data dan persyaratannya. Gitu ya, jangan mencoba dengan pelayanan melalui orang-orang luar. Gitu. Jangan pakai calo. Jangan pakai calo. Gitu aja. Itu nama aplikasinya imigrasi.go.id. Untuk izin tinggal. Kalau untuk paspor, M-Paspor. M-Paspor. Oh ya. Oke Pak. Terima kasih sekali atas waktunya ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Albert Jarius, PLH Kepala Kanwil Imigrasi Sumatera Selatan, bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa Tribuners dimanapun berada, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan yang membantu para mungkin warga Sumsel yang mau pergi ke luar negeri atau yang umroh terutama ya, karena dalam seminggu ada 2 kali penerbangan umroh sampai dengan terakhir saya lihat di IG-nya ada salah satu travel setiap kali memberangkatkan itu sampai 300 lebih ya Pak ya. Tergantung ininya sih, kepercayaan masyarakat sama travel itu Mbak. Ya itu baru satu travel, belum travel yang lainnya. Demikian ya Pak ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan akan ada lagi podcast dengan Pak Albert Jarius atau siapapun itu yang dari Imigrasi Sumatera Selatan. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.